Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurma Darmayanti, Ika Melina, dan Dinar Surya Nuron A'la. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pokok-pokok ulum Al-Quran. Pengertian ulumul Al-Quran. Secara etimologi, kata ulumul Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Kata ulum yang disandarkan kepada kata Al-Quran memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Pokok-pokok ulumul Al-Quran. Yang pertama yaitu Rams Al-Quran. Yang kedua, Asbab An-Nuzul. Yang ketiga, Munasabah Al-Quran. Dan yang keempat, Makkiyah dan Madaniyah. Rams Al-Quran. Istilah Rams Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu Rams dan Al-Quran. Rams berasal dari kata rasama, yarsamu, rasma, yang berarti menggambar, melukis, atau menulis. Rams berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu Rams Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan secara khusus, baik dalam penulisan lafadznya maupun bentuk huruf yang digunakan. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya, baik dalam penulisannya maupun urutannya, dengan tujuan untuk membicarakan kaum muslimin pada satu macam mushaf, dengan menyeragamkan bacaan dan mempersatukan keteraturan susunan ayat-ayatnya. Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan pemahaman antara mushaf dengan mushaf yang lainnya. Berdasarkan penulisan kalimat-kalimat Arab, Rams Al-Quran terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama Rams Qiyasi atau Imla, yang kedua Rams Arudi, yang ketiga Rams Utsmani. Pendapat ulama tentang Rams Al-Quran, yaitu kelompok pertama atau jumhur ulama berpendapat bahwa pola Rams Utsmani bersifat tauqifi. Kelompok kedua berpendapat bahwa pola penulisan di dalam Rams Utsmani tidak bersifat tauqifi. Kelompok ketiga mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan Rams Imla'i dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Bagi para ulama atau yang memahami Rams Utsmani, tetap wajib mempertahankan keaslian Rams tersebut. Berdasarkan berbagai pertimbangan dari ketiga pendapat di atas, cenderung menyatakan bahwa untuk penulisan Al-Quran secara utuh sebagai kitab suci umat Islam mesti mengikuti dan berpedoman kepada Rams Utsmani. Berikut pertimbangan-pertimbangan yang ada, yaitu yang pertama, agar umat Islam di seluruh dunia memiliki kitab suci yang seragam dalam pola penulisannya, sesuai dengan pedoman aslinya. Yang kedua, pola penulisan Al-Quran dengan Rams Utsmani, kalaupun tidak bersifat tauqifi, minimal telah merupakan ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi. Ijma' sahabat memiliki kekuatan hukum tersebut yang wajib diikuti, termasuk dalam penulisan Al-Quran dengan Rams Utsmani atau bila dimaksudkan sebagai kitab suci secara utuh. Yang ketiga, pola penulisan Al-Quran berdasarkan Rams Utsmani boleh dikatakan sebagian besar sesuai dengan kaidah-kaidah Rams Imla'i, dan hanya sebagian kecil saja yang menyalahi atau berbeda dengan Rams Imla'i. Selanjutnya yaitu Asbab An-Nuzul. Sebab An-Nuzul secara bahasa berarti sebab turunnya surat atau ayat-ayat Al-Quran. Diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akidah, ibadah, akhlak, dan pergaulan manusia yang sudah menyimpang dari kebenaran. Karena itu dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan dan kerusakan dalam tata susila kehidupan manusia merupakan sebab turunnya Al-Quran. Ini adalah sebab umum bagi turunnya Al-Quran. Subi al-Sholih memberikan definisi sebab an-nuzul sebagai sesuatu yang
dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab itu. Macam-macam asbab an-nuzul. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbab an-nuzul. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang berbilangnya asbab an-nuzul untuk suatu ayat atau berbilangnya ayat untuk asbab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan asbab an-nuzul. Yang pertama yaitu sababu nuzul hadihil ayati. Sebab turunnya ayat ini adalah apabila suatu peristiwa didahului oleh ungkapan ini, maka tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu merupakan asbabun nuzul ayat yang disebut sebelumnya. Yang kedua, tidak menggunakan kata sababu seperti di atas, akan tetapi menggunakan ungkapan fanazalat atau fa'anzalallah yang dimulai dengan fa setelah peristiwa dijelaskan. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu juga merupakan asbabun nuzul ayat yang bersangkutan. Yang ketiga, ungkapan yang tidak menggunakan kata sababu dan juga tidak menggunakan fa setelah peristiwa, akan tetapi ia menggunakan kata fi sebelum menjelaskan peristiwa. Hal ini tidak dapat dikatakan asbabun nuzul secara pasti, tetapi ada dua kemungkinan, mungkin asbabun nuzul dan mungkin juga tidak. Az-Zarkhani mengemukakan urgensi asbab an-nuzul dalam memahami Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang keempat, mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Yang kelima, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang. Selanjutnya yaitu munasabah Al-Quran dilihat dari materinya, ada dua macam. Yang pertama adalah munasabah antar ayat yang meliputi A. Munasabah fawatihus suwar wa khawatimuha, B. Munasabah antara fawatihus suwar dengan kandungan surat, dan C. Munasabah antara ayat-ayat Al-Quran dalam satu surat. Dan yang kedua adalah munasabah antar surat. Adapun pembagian munasabah yang lain sebagaimana diungkapkan oleh Quraisy Shihab dalam kaidah tafsirnya ada dua macam. Yang pertama, hubungan kedekatan antara suatu ayat atau kumpulan ayat dengan yang lainnya. Yang kedua, hubungan pengertian satu ayat dengan ayat yang lain, misal pengkhususan penetapan syarat terhadap ayat lain yang tidak menyebutkan syarat. Selanjutnya, pokok-pokok ulumul Quran yang keempat yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Dalam studi ilmu Al-Quran, ilmu Makkiyah dan Madaniyah merupakan bidang kajian yang berupaya untuk membedakan masa penting turunnya Al-Quran, baik dari segi isi maupun struktur surah Al-Quran. Berdasarkan pengertian Makkiyah dan Madaniyah pada tempat turunnya ayat, maka pengertian Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah dan daerah-daerah di sekitarnya, Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan lain-lain, baik waktu turunnya sebelum Nabi SAW melakukan hijrah maupun sesudah hijrah. Sebaliknya, surah-surah Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turunnya di Madinah atau sekitarnya, Badar, Sa'i, Uhud, dan lain-lain, baik waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ataupun sesudahnya. Selanjutnya, karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkiyah hampir seluruhnya berisi tentang persoalan-persoalan akidah yang pada umumnya membicarakan tentang orang-orang musyrik, memuat banyak ibarat dan perumpamaan atau al-ibrah wal amthal, serta mengarahkan mereka kepada perubahan pola pikir dan dari peninggalan nenek moyang mereka berupa adat atau kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan Islam. Yang kedua yaitu adapun ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah pada umumnya pembicaraan mengarah kepada pembentukan dan pembinaan kehidupan sosial. Ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah, perlu diketahui ciri-ciri kedua jenis surah tersebut.
Secara umum, surah Makkiyah terdiri dari ayat-ayat yang pendek serta menjelaskan tentang akidah dan keimanan. Sementara itu, surah Madaniyah membahas tentang muamalah dan perkara sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, cara mengidentifikasi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ulama tafsir berusaha melakukan identifikasi dengan dua cara, yakni riwayat dan analogi hasil ijtihad atau qiyas al-ijtihad. Yang pertama yaitu cara mengidentifikasinya didapatkan dari informasi para sahabat yang mengatakan tentang turunnya ayat-ayat atau riwayat tabi'in yang mendengar langsung dari sahabat mengenai turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua yaitu tidak setiap ayat memiliki riwayat asbabun nuzul atau kejelasan tempat turunnya, sehingga cara yang bisa ditempuh adalah memperhatikan ciri-ciri ayat Makkiyah atau Madaniyah pada ayat tertentu sebagaimana terlihat dalam ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah di atas.